pembahasan tentang awal mula diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang halaman 13. Awwalu ma nazala wa akhiru ma nazala. Man qari? Awalu mana jala. Oh ya. Awalu bismillahirrahmanirrahim. Awalu ma najala wa akhiru ma najala. Awalu ma najala minal Qur'anil karimil ayatul ula min suratil alaqi Iqra bismi rabbika alaq kama marra sabiqan fi hadisil Bukhari wa amma akhiru ma najala minal Qur'ani wa huwa qauluhu ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ilallahi summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Hada huwa sahihur rajihul ladzi ikhtarahul ulama'u wa ala ra'sihim as-Suyuti wa huwa manqulun an habri hadhil ummati Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma faqad akhrajan Nasa'i an Ikrimata an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala akhiru syai'in nazala minal Qur'ani wattaqu yawman turja'una fihi ilallahi wa qad asan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhil ayati tis'a layalin summa mata lailatal isnaini fisalisi min rabi'il awwali. Yakfi. Benar. Awwalu ma nazala wa akhiru ma nazala. Apa artinya? Awal apa? Awal yang awal apa? Awwalu ma nazala, ayat pertama yang diturunkan, dan wa akhiru ma nazala, dan ayat terakhir yang diturunkan. Awwalu ma nazala minal Qur'an, ayat pertama sekali yang diturunkan dari Al-Qur'anul Karim, al-ayatul ula min surah Al-Alaq, yaitu beberapa ayat pertama dari surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-Alaq al-ayah al-ula ila al-khamisah. Kama marra sabiqan, sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin fi hadisil Bukhari. Ya, kemarin tentang hadis Bukhari tentang Nabi yang bertahannus atau menyendiri di dalam gua Hiro, gitu ya. Di dalam gua Hiro Nabi menyendiri, itu bayangkan itu sepi di dalam gua, takut nggak itu ada apa-apa gitu ya. Dalam gua sepi, naik ke atas, bermalam-malam sampai beberapa malam beliau di sana, bahkan berbulan-bulan. Tapi sesekali pulang untuk mengambil bekal di rumah bersama Khadijah, gitu ya. Atau kadang-kadang Khadijah yang kemudian mengantar sendiri makanan, atau kadang-kadang Khadijah mengutus seseorang untuk mengantar makanan kepada Nabi yang sedang menyendiri di dalam gua Hiro. Nah, kemudian didatangi Jibril dan kemudian menurunkan ayat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tadi. Wa amma akhiru ma nazala minal Qur'an, adapun ayat terakhir yang turun dari Al-Qur'an adalah fahuwa qauluhu ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Apa artinya? Coba dibacakan. Yang punya terjemahan coba dibuka. Dan bertakwalah
pada hari pada Buka terjemahannya. Iya, sembarang diartikan. Insya Allah. Coba dibaca. 260. Ayat 281. Satu ayat sebelum ayat terpanjang. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah kalian semua pada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, yang mana ketika mereka diwafatkan tsumma tuwaffa, kemudian mereka diberi balasan. Tuwaffa itu dipenuhi, diberi balasan setiap jiwa ma kasabat, sesuai dengan apa yang dia lakukan. Wahum la yuzlamun, dan sekali-kali mereka tidak dizolimi. Ya. Inni haramtud dzulma ala nafsi. Allah sendiri mengatakan, aku mengharamkan untuk diriku sendiri berbuat zalim. Allah itu bisa marah, Allah itu bisa sombong, tapi Allah juga bisa berbuat zalim ini, tapi sifat yang kemudian menandakan celah atau menandakan sesuatu yang buruk, sehingga sesuatu yang celah dan sesuatu yang buruk itu tidak pantas disematkan kepada Allah yang maha suci, maha mulia, maha bijaksana. Tidak mungkin Allah berbuat sesuatu yang zalim. Ya, tidak mungkin Allah menciptakan manusia untuk kemudian membuat mereka rugi atau sengaja menyiksa, sengaja membuat menderita. Tidak seperti itu. Semua itu berdasarkan kebijaksanaan dan sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wahum la yutamun, mereka itu tidak akan dizolimi. Ini ayat terakhir yang diturunkan. Ya, nanti ada beberapa pendapatnya. Kalau di sini disingkat doang, cuma 2 pasal. Nanti kalau antum mau buka di Ulumul Quran, yang paling banyak dipakai yang satu lagi adalah Mannaul Qur'an. Itu 300 halaman. Itu yang paling banyak dipelajari di pondok-pondok pesantren. Ada satu lagi yang paling induk, itu yang induknya lagi ada punya Al-Itqan. Itu punyanya Imam Asyuti. Nah, di sini dijelaskan. Hadza huwas sahih. Inilah pendapat yang benar. Kata siapa penulis ini? Syekh Ali As-Salabi. Inilah pendapat yang benar. Pendapat yang benar yaitu yang pertama diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang terakhir diturunkan adalah wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Surat Al-Baqarah ayat 281. Hadza huwas sahih ar-rajih. Inilah pendapat yang benar dan yang paling kuat. Alladzi ikhtarahul ulama, sebagaimana yang telah ditentukan oleh para ulama. Wa ala ra'sihim, sebagaimana ra'sihim, yang pertama atau diantara yang menonjol dari para ulama yang menyebutkan hal tersebut adalah Imam As-Suyuti. Itu yang menulis kitab Al-Itqan. Itu lebih panjang lebar lagi tentang ulumul Quran yang ditulis oleh beliau. Wa huwa manqulun an habri hadhil ummah, yang sebagaimana diriwayatkan atau mendapatkan periwayatan dari habri hadhil ummah. Habrun apa artinya habrun? Qalamul hibr. Apa qalamul hibr? Qalam apa artinya qalam? Kolam pena. Kalau hibr, habrun, Tinta. hibrun, Tinta. Tinta umat ini. Tinta itu menunjukkan luasnya ilmu yang dimiliki atau kedalaman ilmu. Ya. Yang kan dulu orang masih menulis dengan tinta, pakai tinta tulis lagi, colok lagi, tulis seperti menulis khot gitu ya. Begitu orang zaman dulu menulis. Sehingga orang yang berilmu disebut dengan habrun. Habrun hadil ummah. Orang yang berilmu dari umat ini yaitu Abdullah bin Abbas, sepupu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqad akhraja An-Nasa'i, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ikrimah ini muridnya Ibnu Abbas. Ya, murid. Ibnu Abbas belajar dengan Rasulullah. Kemudian Ikrimah belajar dengan Ibnu Abbas. Kemudian imam setelahnya belajar dengan Ikrimah sampai dengan kita semuanya. Annahu qala,
disebutkan oleh Ibnu Abbas, akhiru syai'in nazala minal Qur'an, ayat yang paling terakhir yang turun dari Al-Qur'an adalah wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Nah, ini ya. Jadi kalau ditanya ayat terakhir yang turun apa? Bukan surat An-Nas. Surat An-Nas surat terakhir. Ya, tapi surat terakhir yang diturunkan wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Waqad asyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikuatkan dengan bukti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, atau Nabi waqad asya, dan sungguh Nabi masih hidup ba'da nuzuli hadil ayat tis'a layalin. Setelah turun ayat ini wattaqu yauman turja'una fihi Allah, Nabi atau artinya 9 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ayat ini turun. Jadi memang yang paling terakhir sekali gitu ya. Tsumma mata lailatal itsnain. Kemudian Nabi SAW wafat pada malam Senin, Fitsalis, pada tanggal 3 dari bulan Rabiul Awal. Nah, ini ya. Ini bisa dicatat juga sebagaimana kapan Nabi SAW wafat seperti itu ya. Nabi SAW wafat di bulan Rabiul Awal pada tanggal 3 malam Senin. Ya, 9 hari setelah selesai diturunkannya wahyu. Ya. Jadi wattaqu yauman turja'una fihi Allah ini menjadi peringatan terakhir kepada Nabi, sekaligus pengingat bahwasanya Nabi SAW tugasnya telah selesai, sehingga 9 hari setelahnya Nabi SAW dipanggil ila rafiqil a'la. Istamir. Wa amma qawlu ba'dihim inna akhira ma najala minal qur'ani qawluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Fahuwa ra'yun ghairu sahihin li'anna hadihil ayata al-karimatu nazalat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatin Ya, hajjatil wada'i wa huwa waqifun bi Arafata wa qad asha sallallahu alaihi wasallam ba'daha wahidan wa samanina yauman. Wakila wafat wa qabla wafatihi bitis'i layalin nazalat ayatul baqarati wattaqu yauman fatakunu hiya akhira ma najala la ayatal maidati wa hadha huwa ra'yu sahihu wa binuzuli hadhil ayatil karimati yanqata'al wahyu fakana dzalika akhirat tisolis sama'i bil ardi wan taqalar rasulu sallallahu alaihi wasallam ila rafiqil a'la ba'da nuzuli khitamil qur'ani ba'da an addal amanata wa ballagha risalata wa hadan nasa ila dinillahi. Wa amma qawlu ba'duhum, sebagian lagi mengatakan inna akhiru ma nazala minal Qur'an qauluhu ta'ala, sesungguhnya ayat yang terakhir diturunkan itu ada yang berpendapat di surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Fa huwa ra'yun ghairu sahih. Nah, menurut Syekh Ali As-Salabi, pendapat ini tidak benar. Li'anna hadhil ayah, karena ayat Al-Maidah ayat 3 itu turun ketika Rasulullah SAW sedang di haji wada. Wa huwa waqifun bi Arafah, sedangkan Nabi sedang wukuf di Arafah.
Waqad asya sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi masih hidup ba'daha setelah haji wada itu wahidan wa thamanina yauman, selama 81 hari. Berapa bulan? 2 bulan lebih sedikit, lebih 20 hari. Atau hampir 3 bulan. Wa qabla wafatihi bi tis'i layalin nazalat ayatul Baqarah. Sedangkan ayat Al-Baqarah 281 itu turun 9 hari sebelum wafat Nabi. Berarti ayat yang terakhir itu wattaqu yauman. Al-Baqarah 281. Fatakunu hiya akhiru ma nazala. Maka jadilah ayat Al-Baqarah 281 itu ayat terakhir yang turun, bukan Al-Maidah, la ayat Al-Maidah. Wa hadza huwa ar-ra'yu sahih. Inilah pendapat yang benar menurut Syekh Al-Yasalbi. Wa binuzuli hadhil ayah al-karimah inqata al-wahyu. Dengan turunnya ayat Baqarah 281 terputuslah wahyu. Selesailah turunnya wahyu. Fakana dzalika akhiru ittisalis sama bil ard, dan itu juga menjadi akhir tersambung atau terhubungnya antara langit dan bumi. Maksudnya ketika masih turunnya wahyu, artinya di situ masih ada Jibril yang bolak-balik dari langit ke bumi untuk memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam hadis itu disebutkan setiap Ramadan Jibril datang kepada Nabi untuk kemudian daros Al-Quran, untuk bertadarus. Tadarus itu ya belajar menghafalnya, mengkajinya, itu ya, maknanya itu diajarkan semuanya oleh Jibril kepada Nabi SAW. Termasuk cara membaca tajwid tahsinnya. Nah itu diajarkan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah. Makanya orang yang paling fasih membaca Al-Quran itu Rasulullah SAW, pemilik risalah. Wantaqala Rasul sallallahu alaihi wasallam illa rafiqil a'la, dan kemudian Rasul intaqala. Intaqala apa artinya? Intaqala minal makan ilal makan. Intaqala minal makan ilal makan. Berpindah dari satu tempat ke satu tempat ya. Intaqala Rasul. Ini makna kiasan dari wafatnya Rasul. Ila rafiqil a'la. Rasul berpindah ke rafiq. Rafiq itu apa artinya? Kekasih atau teman terdekat, ya bisa. Dan di sini maknanya kekasih tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ba'da nuzuli khitamil Quran, setelah turunnya ayat terakhir, ayat penutup Al-Quran, Al-Baqarah 281, setelah juga an addal amanah, setelah menunaikan semua amanah, wa ballagha risalah, menyampaikan semua risalah, wa hadan nasa ila dinillah, dan menunjukkan kepada manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Selesai tugas Nabi, maka Nabi kemudian diwafatkan, gitu ya. Makanya pastikan kita itu sebelum wafat selesai semua tugas. Ya. Tugas kita sebagai hamba, tugas kita sebagai manusia, sebagai masyarakat selesai semuanya. Gitu ya. Itu menjadi akhir yang baik, husnul khotimah. Ketika amanah telah ditunaikan semuanya, tugas-tugas telah diselesaikan semuanya, kemudian juga baik dengan sesama manusia, maka insya Allah kita akan kembali kepada Allah dengan keadaan husnul khatimah. Mungkin ini sedikit untuk malam hari ini, ya, jam 8. Satu pertanyaan ada? Ada? Kalau ditanya nanya apa Jin? Tadi Iki katanya mau nanya, cuma dia oke. Ya, nanti diulang-ulang aja, diulang-ulang bacanya, dipelajari lagi. Ini bagus untuk supaya mendekatkan kita diri dengan Al-Quran. Jadi mendekat dengan Al-Quran itu tidak hanya sekedar membaca, menghafal, tapi juga kita mengenalinya dengan bagaimana periwayatannya, bagaimana turunnya, bagaimana ayat pertama, ayat terakhir, dan bagaimana makna dan kemudian kita mengamalkannya. Semoga bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
gitu.